Perkenalkan, nama saya Denny Pratama Putra. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Tadris Bahasa Inggris. Sekarang menempuh semester 4, kelas C. Dan saya akan menjelaskan tata cara mengurus mayat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, baiklah, di sini alat yang saya gunakan. Yang pertama ada sikat gigi, yang kedua ada sabun mandi, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada gayung, yang kelima ada ember. Nawaitu gusla ala hazal maiti fardol lillahi ta'ala. Baik, kali ini kita akan menyusun tali. Tali yang pertama untuk di kaki, tali yang kedua di pergelangan kaki, tali yang ketiga di pinggang, tali keempat berada di perut, tali kelima di atas kepala. Kain kaci, lalu rapikan. Dah, ini lalu untuk di sini. Oke.
Gak apa-apa, ini kan nanti gak ada suara. Sholli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bima'i wastazil wal barad wan naqhi minal khotoya kama naqqa itsas saubal abayda min danas wa abdilihu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zujan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa aizul min azabin qabri aw min azabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajru wa la taftinna ba'duhu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati iqlir qabanna wa riqaba hadzal mayyiti wa al qabruhu radhautan minal jannati wallahu tan ta'lahu hujratan minan ni'irani wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Cara yang kedua yaitu menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang.
Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. Lalu yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan atau memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Lalu yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Nomor 5, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillahi, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Lalu yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Lalu yang kedelapan, orang yang turun ke dalam lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Lalu yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. Lalu yang terakhir, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan dengan alat seadanya tentang bagaimana memandikan jenazah dan mengkafani jenazah, maupun itu jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu apa itu syarat bagi yang memandikan jenazah. Nah, jadi yang pertama yaitu syaratnya adalah kita harus beragama Islam, balik, berakal, atau kita sehat mentalnya. Dan yang kedua, berniat memandikan jenazah dan mengetahui hukum memandikan jenazah dan amanah dan mampu menutupi aib jenazah yang dimandikan. Jadi saat kita memandikan jenazah, kita tidak boleh untuk membongkar aib dari si jenazah tersebut. Nah, di sini syarat jenazah yang harus dimandikan, yaitu beragama Islam, ada sebagian tubuhnya masih sedikit yang bisa dimandikan dan jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran, dan jika bayi lahir sudah meninggal tidak diwajibkan untuk dimandikan. Oke, di sini tata cara memandikan jenazah yaitu yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Mohon maaf, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dulu alat yang diperlukan atau yang disiapkan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu lokasi memandikan jenazah dan air secukupnya, dan juga sabun yang terdiri dari campuran air yang bercampur dengan sedikit diberi bubuk kapur barus atau dengan wangi-wangian, dan sarung tangan untuk orang yang memandikan jenazah. Karena di sini saya tak memiliki sarung tangan, jadi anggap saja di sini saya menggunakan sarung tangan, dan sedikit kapas, potongan atau dulungan kain kecil-kecilan, dan handuk, dan juga kain basah. Oke, di sini saya akan menunjukkan tata cara memandikan jenazahnya. Oke, yang pertama kita meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Misalnya seperti ini. Oke, anggap saja ini adalah orang jenazah. Jadi di sini kita meletakkan jenazahnya dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Jadi di sini kepalanya kita angkat di tempat yang lebih tinggi untuk kita mandikan, dan yang memandikan jenazah hendaklah orang yang menggunakan sarung tangan. Karena di sini menggunakan sarung tangan, anggap saja di sini saya menggunakan sarung tangan. Oke, dan selanjutnya ambilkan kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar aurat tidak terlihat. Jadi di sini kita tutup jenazah dengan kain basahan. Anggap saja ini saya sedang menutup kain basahan, tutup seperti ini.
tutup sampai semua auratnya tertutup agar tidak terlihat. Oke. Dan selanjutnya setelah itu kita harus membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, dan celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya untuk menekan dari belakang yaitu kita harus menekan perutnya perlahan agar yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Oke. Oke, selanjutnya kita siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun yang bercampur dengan kapur dan wangi tersebut. Jadi tinggal kita bersihkan semua dari tubuh jenazah ini, dan kemudian kita siram dengan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenazah kelamin jenazah tersebut. Nah, niat memandikan jenazah perempuan yaitu seperti nawa itu gusla ada an-nazil mayati lillahi ta'ala. Dan untuk mayat jenazah laki-laki yaitu nama itu gusla ada azil mayiti lillahi ta'ala. Oke. Dan untuk selanjutnya yaitu siram atau basuh jenazah dari kiri. Ingat, ini dari kiri hingga ujung kaki dengan air bersih. Dengan air bersih dari ujung kaki dengan air bersih. Nah, dari ujung kepala hingga ke kaki. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Sebelah sini 3 kali, dan sebelah kanan 3 kali, dan sebelah kiri 3 kali juga. Dan selanjutnya memiringkan jenazah ke kiri seperti ini. Langsung saja jenazah ke sebelah kiri. Mungkin jenazah ke sebelah kiri dan basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Seperti ini. Sebelah kanan. Dan selanjutnya yaitu memberikan jelajah lagi ke sebelah kanan, basuh bagian lambung kirinya di sebelah belakang. Ini sendiri. Dan selanjutnya yaitu siram lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke. Dan setelah seperti ini, balikkan lagi ke badan tadi ke posisi semula, dan kita lakukan lagi penyiraman dari kepala dengan air bersih, dengan campur air baros tadi, dengan baros dan wangi tadi dari kepala sampai ujung kaki. Oke, semoga sampai sini dipahami. Dan setelah itu jenazah kemudian diwudukan seperti orang berwudu sebelum sholat, seperti kita sholat, pokoknya seperti orang sholat seperti biasanya gitu, sebelum sholat wajib atau yang lain. Nah, setelah itu lakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok mata tubuhnya. Pokoknya saat kita membalik atau memandikan mayat tersebut, kita harus berhati-hati atau secara lembut gitu, tidak boleh kasar. Dan jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Artinya jika jenazah itu mengeluarkan najis, berarti kita harus mengulang tahap dari awal sampai di sini tadi, sampai bersih lagi gitu. Nah, jika najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Nah, di sini ada bedanya. Jadi jika najis keluar dari atas kanan, tidak perlu lagi diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Oke, saya harap sampai sini dipahami. Dan bagi jenazah wanita atau sanggul rambutnya harus dilepas. Jadi bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai dari belakang ini. Dan setelah disiram dan bersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang seperti wanita pada umumnya dikepang seperti itu. Dan keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan
setelah selesai memakai jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Ingat, ini tidak wangi-wangian yang tidak harus tidak, maksudnya tidak boleh, wajib tidak memakai alkohol yang mengandung alkohol sebelum dikafani. Nah, biasanya menggunakan air kapur barus itu. Nah, oke, saya harap sampai dipahami. Dan setelah itu kita balik lagi ke cara mengkafani mayat atau jenazah ini. Nah, jadi di sini saya akan memberikan memberitahu tentang kriteria kain yang digunakan untuk mengkafani mayat tersebut, yaitu sesuai dengan jadi kainnya tersebut sesuai dengan ketentuan syara atau jenazah yang sudah dimandikan harus dikafani dengan kain yang biasa disebut dengan kafan. Kain kafan. Kafan merupakan yaitu istilah untuk menyebut kain putih polos tanpa jahitan untuk mengkafani jenazah. Di Indonesia, kain kafan ini dijual satu set dengan beberapa potongan. Nah, sehingga pengurus kematian yang akan mengkafani jenazah tidak perlu repot untuk membuat potongan-potongan yang diperlukan. Jadi biasanya di Indonesia ini dijual dengan potong-potongan. Nah, meski begitu, sahabat sebaliknya mengetahui jenis syarat kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah. Dan berikut adalah jenis dan syarat kain kafan untuk mengkafani jenazah yang benar. Itu cara mengkafani jenazah yang benar sesuai sunnah, yaitu dengan ada beberapa hal penting dalam mengkafani jenazah, yaitu karena ada beberapa tata cara mengkafani jenazah yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah. Terdapat sedikit perbedaan soal cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Jadi ada bedanya cara mengkafani jenazah laki-laki dan juga mengkafani jenazah perempuan. Nah, untuk mengkafani jenazah laki-laki ini maka akan membutuhkan kain kafan sebanyak 3 lembar. 3 lembar, dan sedangkan untuk mengkafani jenazah perempuan memerlukan 5 helai kain kafan. Oke, di sini kita lanjut ke cara mengkafani jenazah laki-laki. Oke, yang pertama yang harus kita punya yaitu siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Yang kita perlukan, letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Contohnya seperti ini, taruh di bawah kain kafan yang menjadi lapis pertamanya. Oke. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Oke. Dan beri wangi-wangian pada kain kafan lapis pertama. Jadi kita harus memberi wangi-wangian pada kain kafan lapis yang pertama. Ingat. Dan bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Dan bentangkan kain kafan lapis ketiga. Anggap saja kain kafan, bentangkan lagi kain ketiga. Setelah itu yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah, dan beri wangian lagi pada kain kafan lapis ketiga ini. Jadi kita berikan wangi-wangian lagi di kain kafan lapis ketiga ini. Nah, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Dan ini anggap saja di sini adalah kain kafan dan di sini adalah mayatnya. Yang kayak kita angkat mayat ini secara lembut, tidak boleh dan kasar. Seperti ini. Nah, kita taruh mayat ini, di pertengahan kain kafan. Nah, tutup dengan kain kafan lapis ketiga dari sisi kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Seperti ini, ya. Nah, seperti ini lagi. Oke, dan tutup dengan kain kafan lapis kedua dari sisi kanan, seperti yang sama yang saya perhatikan tadi. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Oke. Dan selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kanan, kemudian kain dari sisi kiri, kanan dan ke kiri lagi. Dan setelah itu ikat dengan tali pengangkat yang sudah disediakan. Oke. Saya harap paham sampai di sini. Oke, saya rasa cukup sampai sini saja tentang penjelasan dan praktek yang saya lakukan untuk praktek memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Widya Putri. Di sini saya akan membuat video tentang penyelenggaraan jenazah untuk memenuhi tugas PPI, dimulai dari menalkin seseorang saat sakaratul maut,
memandikan, menyolatkan, dan sampai menguburkan. Yang pertama adalah membimbing seseorang saat sakaratul maut untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu, setelah orang itu meninggal, tutup kedua kelopak matanya menggunakan tangan dan rapatkan dagunya menggunakan tangan atau juga bisa menggunakan kain lalu diikat di atas kepala. Setelah itu sedekapkan kedua tangannya atau juga bisa diluruskan, baru ditutup menggunakan sehelai kain dan bisa juga mayat tersebut diarahkan ke arah kiblat ataupun tidak. Yang kedua adalah memandikan mayat. Yang pertama adalah niatnya adalah nawaitu hajal mayyiti fardholillahi ta'ala. Niat ini bisa diletakkan pada saat sebelum istinja ataupun sesudah istinja. Lalu setelah itu menyiram secara merata tubuh mayat menggunakan air dan menggosok tubuh mayat terutama pada lekukan-lekukan. Kemudian baru disiram lagi. Setelah itu dicek kembali apakah kubul dan duburnya sudah bersih ataupun tidak. Apabila masih belum bersih, maka harus dibersihkan lagi agar menjadi bersih. Nah, apabila semuanya sudah bersih, maka selanjutnya adalah mayat dimandikan dengan air 9. Selanjutnya adalah tata cara mandi air 9. Yang pertama adalah miringkan badan mayat ke sebelah kiri, lalu menyiram dari ujung kepala sampai ujung kaki seraya membaca Bismillahi ghufranaka ya Allah sebanyak 3 kali, diulang sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu miringkan lagi badan mayat ke sebelah kanan, sama seperti tadi, menyiram dari ujung kepala sampai ujung kaki seraya membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Lalu diulangi sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah telentangkan badan mayat, lalu siram dari ujung kepala sampai ke ujung kaki seraya membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Jadi itu adalah tata cara mandi air 9. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengkafani mayat. Nah, setelah dibersihkan tadi, mayat diletakkan di atas kain kafan yang sudah disediakan. Untuk perempuan terdiri dari 5 helai dan untuk laki-laki terdiri dari 3 helai. Nah, setelah itu mayat dibungkus dimulai dari yang bagian sebelah kiri lalu ditutup dengan bagian sebelah kanan. Setelah dibungkus, mayat diikat pada bagian ujung kepala, leher, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Simpulnya berada di sebelah kiri. Lalu yang selanjutnya adalah tata cara menyolatkan mayat. Yang pertama adalah niat, lalu setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat kepada Nabi, dan lanjut takbir ketiga serta takbir keempat, dan yang terakhir adalah salam. Berikut adalah contoh sholat jenazah. Washolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa ikhwanina lillazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir adalah tata cara penguburan jenazah. Apabila tanah yang digunakannya itu basah, maka dibuatkan peti, dan apabila tanahnya kering, dibuatkan liang lahat. Lalu pada saat memasukkan mayat ke dalam liang kubur, dianjurkan seraya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lalu setelah itu atur posisi mayat, bagian bahu berada di bawah dan bahu kanan berada di bawah, dan pada saat liang lahat diarahkan ke arah kiblat. Baru setelah itu ditimbun menggunakan tanah dengan serapat mungkin, lalu dipasangkan nisan. Nah, setelah itu dianjurkan membaca doa yang diawali dengan
khutbah kubur atau talqin terlebih dahulu. Jadi itu adalah tata cara penyelenggaraan jenazah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.